Apa yang dikagetkan oleh Jen? Jen ini melihat ada... Halo guys, selamat datang di cerita horor, di mana kali ini gue akan membacakan cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding guys. Nah, jadi ini adalah kelanjutan dari part yang kemarin. Jadi langsung aja kita ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Jen perhatikan kaca depan rumah ada yang mengintip melotot besar. Tapi hanya matanya saja. Wajahnya tidak terlihat. Buru-buru Jen mengambil sepedanya dan langsung ngacir. Dan sampai detik ini Jen masih suka terbayang-bayang dengan mata itu, mata yang melotot besar tanpa wajah. Hingga Jen menginjak kelas 3 SMP dan Jen tidak pernah mengalami hal yang terlalu aneh atau kejadian yang terlalu aneh. Pas Jen sudah kelas 3 SMP, ayah dan ibunya Jen ini mulai membangun rumah. Keluarganya Jen ini lumayan terpandang di komplek itu. Apalagi ayahnya Jen ini kerja di BUMN. Gajinya mungkin paling besar di perumahan itu. Sebenarnya komplek itu lebih mirip papan subsidi untuk warga yang tidak mampu. Jen sangat senang saat rumahnya ingin dibangun. Tapi ibunya Jen ini bilang kalau di atas itu khusus untuk mencuci, menjemur pakaian, dan menyetrika. Jadi tidak dibuat ruangan terbuka, hanya dikelilingi oleh tralis agar maling tidak bisa masuk. Bagus juga ide ibuku. Ada satu tukang dan 2 yang membantunya, biasanya sih disebut kenek. Sebelum membangun rumah, ibunya Jen ini meminta izin kepada tetangga-tetangganya. Di kiri dan di kanan maupun belakang, supaya tak terganggu aktivitas para tukang ini. Giliran rumah yang belakang, lagi-lagi ibu tak bisa menemui pemiliknya. Ibu meminta Jen untuk menemani pergi ke rumahnya Pak RT untuk mencari tahu siapa pemilik rumah nomor 13 itu. Pak RT sendiri merupakan pegawai swasta yang hampir jarang memperhatikan warganya karena sibuk bekerja. Kita sebut aja Pak Ahmad. Rumah Pak Ahmad ini ada di ujung jalan Merapi atau jalan rumahnya Jen ini. Kekuasaan Pak Ahmad ini atau Pak RT ini meliputi jalan Merapi dan jalan Kawi. Sambil berbincang-bincang seperti biasa layaknya ibu-ibu, lalu tibalah pertanyaan mendasar. Anu Pak RT, saya mau nanya, itu rumah di belakang saya siapa ya? Saya sejak 11 bulan lalu pindah ke sini tidak pernah tahu siapa di belakang saya itu. Tapi kadang saya mendengar suara-suara aneh, kayak orang nangis atau bertengkar karena ada suara bagbuk yang kedengaran sampai dinding rumah saya. Tiap saya samper, gak pernah ada yang keluar, atau mungkin orangnya lagi pergi. Kalau bertamu malam-malam kan kurang sopan, jadi jarang saya ke sana kalau malam. Biasanya siang. Saya mau minta izin ke dia karena saya mau bangun rumah. Namanya tetangga, saya nggak mau kalau dia merasa keberatan saat bangun rumah suaranya berisik. Saya minta kesediaan Pak RT untuk menjelaskan sama yang punya rumah. Barangkali Pak RT bisa membantu saya. Pak RT dan Bu RT ini saling kayak pandang-pandangan gitu. Kayak apa ya, terkejut atau kayak menyimpan sesuatu. Apalagi Bu RT yang tersenyum agak kecut dan menghela nafas panjang. Lalu Pak Ahmad ini menjelaskan kepada ibunya Jen. Anu Bu, jadi begini, yang tinggal di situ namanya Bu Tantri. Sudah lama beliau mengidap kurang waras. Dulu mereka orang pertama yang menghuni perumahan ini. Paling tidak orang pertama di RT ini baru saya. Dulu gak begini keadaannya, baik-baik saja. Saya sempat ngobrol sama suaminya sekitar 3 tahun lalu. Sampai suaminya dan anak-anaknya pergi meninggalkan Bu Tantri. Dia di sana seorang diri, memang gitu. Kalau ada tetangga yang datang, dia nggak mau keluar, paling ngintip doang.
di balik tirai. Kalau mau bangun rumah ya bangun saja, tidak apa-apa. Yang penting niat kita baik. Semoga Bu Tantri gak keberatan. Ibunya Jen pun tersenyum karena sudah mendapat jawaban. Jen pun ikut lega dengan penjelasan Pak Ahmad tadi. Dan dikarenakan keluarganya Jen ini setengah kejawen, jadi mereka ini menyiapkan semacam sesaji gitu, tapi bukan ada ayam kemani atau apanya gitu, enggak, cuman bubur merah dan putih, hio dengan jumlah ganjil, bunga-bunga diutamakan, bunga melati dan kenanga yang ditaruh di dalam bejana air mawar. Itu saja sih. Cukup lama, sebulan proses pembangunan itu, dan akhirnya selesai juga. Dari atas itu Jen bisa melihat atap rumah nomor 19 dan nomor 13. Rumah nomor 13 ini gentengnya itu semacam ada yang hilang atau kebuka gitu. Tapi tidak memungkinkan untuk Jen melihat ke sana karena dihalangi oleh plafon. Dan tanpa basa-basi, Jen ini kebagian tugas sebagai mencuci, tugas menyuci. Ya sudah jelas di atas itu. Dan sialnya, pertama kali Jen itu menyuci pada saat hari Kamis, tepatnya adalah malam Jumat. Kenapa seperti itu? Karena Jen selepas pulang sekolah, Jen ini langsung tidur. Dan tidak terasa bangun itu sudah hampir mau maghrib. Jadi tidak apa-apalah, Jen lanjut aja mencuci. Mulailah ritualnya, yaitu mencuci, merendam, dan memberi sabun. Kelamaan Jen ini seperti mencium bau darah yang pekat daerah tempat pencucian itu. Baunya sungguh anyir. Sampai-sampai Jen ini pusing. Makin mendekat ke mesin cuci, Jen ini tiba-tiba kaget bukan main. Baunya yang makin kuat. Dan Jen ini melihat ada. Apa yang dikagetkan oleh Jen? Jen ini melihat ada 3 anjing yang mati di sana. Tepatnya di atap nomor 13 itu. Dari tempat balai-balai, bangkai anjing itu tidak terlihat karena digantung di bawah teralis. Jen langsung ngacir terbirit-birit menuruni tangga. Langsung teriak menyebut nama ibunya. Ibunya Jen ini habis sholat maghrib tiba-tiba ikutan panik dengar Jen yang teriak seperti itu. Ibunya Jen bertanya, "Kenapa? Kenapa?" Jen tidak bisa berkata-kata lagi, hanya bisa berkata, "Bangkai, bangkai, bangkai." Ibunya Jen merasa bingung. Bangkai apa? Jen berbicara sambil deg-degan parah. "Anjing, anjing, bangkai anjing, Bu, di tempat cucian." Ibunya Jen ini keheranan sekejap karena masa iya di atas ada bangkai anjing? Kayak gak mungkin. Dan ibunya Jen ini melupas mukena lalu menghampiri ke atas. Dan tiba-tiba pas ibunya ke sana, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Tidak ada bangkai dan tidak ada bau-bau darah itu. Ibunya Jen langsung menasehati Jen. Makanya kalau maghrib itu di dalam rumah, bukannya malah di luar. Jen langsung mendekat ke arah atap nomor 13 itu. Dan ibu tidak salah. Benar, tidak ada bangkai anjing atau bau-bau darah itu. Tapi setelah beberapa menit, Jen ini seperti mendengar orang bernyanyi. Entah mengapa matanya Jen ini langsung memandang ke arah atap yang nomor 13 itu, yang bolong. Jen mendekat ke arah atap itu dan melihat di bawahnya ada. Oke guys, gimana tuh tadi ceritanya? Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang channel ini dan jangan lupa di like juga. Nah, ini akan ada kelanjutan part 3-nya dan atau end-nya gitu. Dan jangan lupa untuk pantengin terus atau stay tune terus di channel gua karena di sini akan ada cerita-cerita menarik di hari Kamis atau tepatnya dalam malam Jumat.